Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, senang sekali rasanya saya Fitriana Ayu pagi hari ini bisa kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda semua pun juga sama ya, kembali bisa menyimak apa yang nanti akan disampaikan, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi momen-momen seperti sekarang ini rasanya masih tebal ya, masih teringat betul bagaimana Ramadan itu menjadikan kita makhluk yang luar biasa, yang istimewa. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik itu sunnah ataupun wajib, rasanya semuanya dilipat gandakan. Nah, pagi hari ini kita juga tidak jauh kawan dari seputar Ramadan. Kita akan berdiskusi seputar istiqomah membaca atau istiqomah bersama Al-Quran sesudah Ramadan bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ustadz. Apalagi pagi hari ini topiknya sangat menarik sekali Ustadz ya, untuk kita perdalam kenikmatan membaca Al-Quran. Ini rasanya kita dapatkan kemarin saat Ramadan gitu Ustadz. Betul. Apakah bisa kita bawa lagi ya Ustadz ya di momen-momen seperti sekarang ini? Tapi kan zaman sekarang itu godaannya banyak Ustadz Umar. Sudah mulai kembali aktif lagi. Sudah mulai ini itu kesana kemari. Kira-kira juga kapan ya menyempatkannya, dan apa saja sih Ustadz kenikmatan dalam Al-Quran itu? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan yang dimuliakan Allah, bersyukur pagi hari ini kita untuk saling mengingatkan kembali. Apa yang perlu kita ingatkan bersama, yaitu bagaimana agar kita istiqomah atau terus continue bersama Al-Quran. Masya Allah. Karena apa? Ya, kemarin 1 bulan penuh, Betul. ketika kita bersama Al-Quran, rasa hati ini tenang begitu rasanya Mbak Ayu. Ini yang ya alhamdulillah sempat kami rasakan seperti itu. Indahnya rasa hati ini benar-benar menjadi obat Mbak Ayu. Jadi bersama Al-Quran itu ya karena memang istiqomah ya dengan Al-Quran itu. Nah, saya kira pendengar atau kawan pendengar program Dialog Fajar ini, saya kira insya Allah mengalami peristiwa atau suasana batin yang sama ya. Allah, bagaimana amin. Ramadan kemarin ketika bersama-sama Al-Quran, subuh habis sholat subuh baca Quran, menjelang sholat duhur baca Quran, setelah sholat duhur baca Quran, menjelang asar baca Quran, setelah asar baca Quran, begitu juga menjelang mau berbuka baca Quran, sampai kemudian isya, setelah sholat isya baca Quran. Rasanya kok nikmat gitu Mbak Ayu ya. Betul. Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga dialami oleh kita semuanya. Nah, tadi Mbak Ayu bilang bagaimana kemudian setelah Ramadan ini? Nah, apakah masih Al-Quran bersama kita sehingga Al-Quran benar-benar bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat atau penawar terhadap kegundahan-kegundahan hati kita, termasuk juga obat agar supaya terus semangat di dalam mengarungi hidup ini. Nah, bagaimana agar Al-Quran ini terus istiqomah, kemudian Al-Quran bisa menjadi hudan atau petunjuk, kemudian juga menjadi pembeda mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang batil. Maka kita bersama bagaimana agar terus-menerus istiqomah sekali lagi
jangan sampai lepas Al-Quran pasca Ramadan. Nah, kawan, maka agar supaya kita benar-benar bisa mendapatkan apa yang menjadi petunjuk Al-Quran, Imam Al-Ghazali itu memberikan saran. Ketika kita membaca Al-Quran, itu tubuh kita itu punya 3 tugas. Fisik kita ini ketika baca Quran itu ada 3 anggota tubuh atau alat-alat tubuh kita ini yang harus bekerja. Yang pertama, ketika baca Quran itu kan pasti diucapkan dengan lisan. Betul. Nah, ketika mengucapkan dengan lisan, Imam Al-Ghazali menyarankan, tentu ini dasarnya hadis gitu kan ya, dan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya bagaimana huruf-huruf Al-Quran itu dikeluarkan dari mulut kita itu, dari lisan itu sesuai dengan hukum-hukumnya, makhrajnya, kemudian hukum-hukum tajwidnya. Jadi kan indah memang Al-Quran itu Mbak Ayu. Kapan dibaca jelas, kapan dibaca dengung, kapan dibaca samar-samar, kapan dibaca harus tegas begitu. Jadi memang ada intonasinya itu sangat lengkap di sana itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tugas lisan yaitu membaca dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan Rasulullah juga menyampaikan ketika baca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan suara yang indah. Jadi kawan, ya, walaupun cetakan tenggorokan kita masing-masing berbeda ya. Ada yang memang dicetak suaranya itu bagus begitu kan ya. Tapi semua kita dianjurkan untuk memperbaiki, membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi Imam Al-Ghazali mengingatkan sekali lagi agar supaya kita mendapatkan benar-benar petunjuk atau hudan, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati kita. Maka anggota tubuh kita ketika membaca Quran itu ada 3. Yang pertama tadi, tugas lisan. Lisan ketika baca Quran, bacalah Al-Quran dengan suara yang baik, dengan hukum-hukum tajwid yang baik. Nah, itu tugasnya lisan. Nah, berikutnya itu tugasnya otak atau akal. Jadi ketika membaca Quran itu tidak sekedar membunyikan saja kawan, tapi otak kita juga harus berjalan. Otak kita, akal pikiran kita juga harus menganalisa apa isi ayat-ayat yang kita baca itu. Nah, Mbak Ayu, sekarang ini kan teknologi sangat canggih. Nah, nggak tahulah kok pengalaman hidup saya itu ketika baca Quran, seringkali itu tiba-tiba tertarik dengan salah satu ayat yang saya baca. Oh, kira-kira apa ya ini ya? Maknanya ya. Nah, lalu kemudian karena teknologi sekarang sudah cukup mahir ya, dan saya tidak terlalu mahir bahasa Arab maknanya, maka saya ambillah gadget saya itu. Jadi supaya manfaat kan ya. Gadget saya habis ditaruh di samping, kemudian ayat yang menarik tadi itu saya coba, saya lihat apa sih maknanya. Oh, nambah lagi ilmu. Jadi akal juga bekerja. Disitulah kemudian apa maknanya. Jadi tugas akal yaitu bagaimana memahami ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Nah, masing-masing orang punya pengalaman berbeda-beda. Kebetulan Ramadan kemarin insya Allah sangat banyak yang bisa kami temukan, kami dapatkan. Dan itu semuanya membawa Mbak Ayu, membawa semangat baru. Masya Allah Al-Quran ini kalau kita baca ya, ini nambah semangat lagi.
ini baca ini nambah semangat lagi, Masya Allah. Jadi tugas akal. Jadi ini pengalaman pribadi, silakan bisa mungkin kalau cocok silakan bisa ditiru. Betul. Ketika ada yang ayat-ayat, tentu semuanya ayatnya menarik ya, betul. Tapi kan dalam perjalanan, ini yang pasti ada 1-2 kata betul. ya, ini apa ya maksudnya ya? Nah, cuma jangan sampai kemudian ketika buka gadgetnya kemana-mana juga. Kebablasan. Iya, seringnya kan begitu menggodanya itu. Iya. Seringnya menggoda, mau menuju ke sini, ada lagi berita yang lain dulu. Ini disingkirkan dulu semuanya. Singkirkan semuanya. Ya. Nah, dalemi apa, kemudian maksudnya apa. Ya. Nah, mungkin akal kita bisa menganalisa, mengambil hudan, apa petunjuk yang ada di ayat itu. Pelajaran apa yang ada di ayat itu. Jadi pengalaman saya kemarin enak ya ternyata ketika ada ayat-ayat yang indah. Dan bahkan sekarang dengan teknologi itu ketika kita membaca kurang tepat misalnya makhrajnya, ini dibaca ya apa ya? Hukum tajwidnya ya, dibaca panjang atau dibaca guna atau dibaca kayak apa. Nah, itu bisa langsung mengklik, cari di YouTube-nya ayat sekian, bunyi di situ sudah. Oh, begini. Tentu tetap ada gurunya kan ya. Tetap kita berguru, tidak boleh hanya mengenalkan di situ. Nah, kalau kita ini kan insya Allah sudah pernah belajar, tinggal mungkin ada yang lupa-lupa ini apa ya bacaannya ya. Lalu gimana Ustadz Umar kalau misalkan kita itu lebih sukanya cenderungnya itu membaca Al-Quran atau Quran surat yang kita suka, salah satunya contohnya Al-Mulk gitu Ustadz. Jadi ketika membuka Al-Quran tuh yang dibaca itu aja gitu. Bagaimana itu Ustadz? Ya, kalau bagi saya sih penting baca Quran lah ya. Alhamdulillah. Yang penting terbaca. Tapi memang ada anjuran dari Rasulullah, ada ayat-ayat tertentu. Tapi ya suatu saat ya yang lain juga masih banyak. Juz 30 juz itu ya Ustadz ya. Ya, itu tinggal ngatur sajalah kayak apa waktunya. Ya, termasuk saya juga seperti itu. Jadi kalau pagi itu Al-Mulk, berapa lembar? Al-Mulk, Gitu ya, ditambah Yasin, tambah apa gitu kan ya. Kemudian ada juga yang rutin yang 30 juz. Nah, yang 30 juz itu sampai selesai 30 juz, mungkin dijadwal setelah maghrib berapa, kemudian pagi berapa, begitu. Insya Allah. Ya, pokoknya ada niat, insya Allah. Ada semangat. Pahalanya banyak ya Ustaz. Insya Allah. Iya. Jadi pertama ada tugasnya lisan, kemudian tugasnya akal, kemudian yang ketiga tugasnya hati. Nah, jadi tiga-tiganya tadi. Akalnya berjalan, apa ini maksudnya? Nah, begitu sudah memahami maksudnya, lalu tugasnya hati. Apa tugasnya hati? Yaitu mengubah perilakunya. Jadi setelah ini maksudnya lah, kemudian hati mengubah perilaku dari ini ternyata nggak boleh dalam Al-Quran seperti ini. Ada misalnya kemarin saya ada ayat Mbak Ayu yang siapa yang cepat-cepat melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Langsung baik. Nah, kebaikan itu kan bisa kita terjemahkan panjang. Kebaikan tidak hanya ibadah saja, tapi bagaimana kita berbuat baik, melaksanakan program-program kerja di kantor, melaksanakan kebaikan-kebaikan di lingkungan rumah tangga, kebaikan di mana saja. Ternyata orang yang cepat itu yang mendapatkannya. Nah, mungkin ini akan saya angkat lagi nanti lebih dalam lagi nih. Betul menarik ya Ustadz ya. Betul. Ternyata dalam tubuh kita itu sebegitu geraknya langsung cepat ya Ustadz ya, dari lisan, akal dan hati. Nanti kita perdalam kembali ya. Namanya juga Al-Quran, rasanya kenikmatannya ini perlu kita lanjutkan lagi besok ya Ustadz Umar. Semoga masih ada waktu kita bisa ketemu. Dan untuk hari ini semoga bermanfaat kawan, bisa menambah keistiqomahan kita bersama Al-Quran sesudah Ramadan. Karena teringat apa yang disampaikan Aisyah binti Abu Bakar, carilah waktu untuk membaca Al-Quran di tengah kesibukan, karena hanya dengan itu kita bisa merasakan kedamaian. Masya Allah. Ustadz Umar, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.